Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan coba ganti kernel untuk di Redmi Note 8 saya ini, dan di sini saya pakai ROM dari ROG MIUI 12 ya, dan ini masih stabil walaupun ada bug sedikit dari video kamera dan di ukuran fontnya nggak bisa dirubah. Dan di sini saya akan coba ganti kernelnya, jadi sedikit agak ribet sebenarnya kernel untuk Redmi Note 8 ini dibanding Redmi Note 5. Kalau Note 5 lebih simple dan praktis, di sini harus ribet dikit buat nyari-nyari kernel ya. Dan di sini saya akan pakai kernel dari Insection yang versi 6, dan di versi 6 itu ada dua versi ya, ada untuk Android 10 dan ada untuk MIUI 12. Jadi kalau di MIUI 12 tuh filenya harus diekstrak jadi flash via boot IMG modelnya kayak gitulah flashnya ya. Dan kita akan cobain nanti, dan mudahan aman, nggak ngebug dan nggak gagal, nggak bootloop ya. Jadi kalau kalian takut kenapa-napa kalau ganti kernel, itu mending di backup dulu ya, atau nggak backup itu kalian bisa flash di ROM yang sama yang kalian pakai antara dua itu. Dan kita akan coba ngegame, kita lihat sedikit perbandingan review untuk di bawaan ROM-nya. Dari kernelnya ini bawaannya CPU Z, dan ini 2.02 ya, dan clock speednya 610. Jadi kayak gini, kita lihat nanti ada perubahan atau enggak di kernel bawaannya. Ini kernel bawaan chips ya, lupa saya lihatin tadi guys. Oke, ini kernel bawaannya dari chips ya, chips yang untuk di MIUI 12. Jadi agak sedikit ribet ini kernel seriusan, karena yang kernel Android 10 itu nggak bisa di MIUI, dan MIUI itu nggak bisa di Android 10. Jadi kayak gitu ya. Kalau di Redmi Note 5 semua kernel itu bisa masuk, Android yang Android 10, Android 9, MIUI atau AOSP, jadi masuk semua. Cuma di sini agak sedikit berbeda ya, karena sebelumnya saya nggak pernah coba-coba tes ternyata nggak bisa, karena penasaran ya, tes nggak bisa ternyata. Jadi harus sesuai, kita baca deskripsinya dan kita lihat aja ntar bisa atau enggak. Oke, dan ini dia skor Antutu dari Redmi Note 8 bawaannya, kernel bawaannya. Jadi sekitar itu. Saya gak tumben buat ganti kernel di Note 8 ini, biasanya saya biarin aja kernel bawaannya. Dan kita cobain kernel Inception versi 6. Oke, ntar. Oke guys, dan di sini kita sudah masuk di game PUBG ya, dan kita lihat di sini. Kita buka dari settingan, grafis, dan mentok-mentok di kayak gini ya untuk grafisnya. Balance kita nggak tahu nanti setelah ganti karena bisa high atau enggak untuk di HD modenya, nanti di grafis kita nggak tahu ya. Cuma ini bawaan kayak gini. Audio juga standar, jadi kayak gitu guys untuk bawaan. Dan kita tes juga di game ini, masih enak sih sebenarnya. Kalau buat ngegame standar biasa masih enak ya. Kalau di penggunaan saya ini masih stabil, masih lancar aja. Kita tes aja bentar. Baik, serem guys. Jadi kayak gitu ya. Oke guys, di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project ya, dan ini yang official versi 291 official ya, dan ini yang terbaru sementara. Dan kalau kalian pakai TWRP yang lain, saya saranin saya pakai yang kayak saya. Dan sebelum kita cari filenya dulu ya. Oke, ini dia Inception versi 6 MIUI 12 dan IMG filenya ya. Dan karena filenya sudah ada, kita jangan dulu ya, kita backup dulu buat jaga-jaga guys, biar nggak ribet. Oke, dan kalian cukup backup dari bootnya doang. Nah kayak gitu, ini bootnya doang, kita checklist ya untuk backup kernel. Oke, otomatis di back folder BRP dan kayak gitu ya. Dan kita cek untuk restore-nya, di sini sudah ada kayak gitu. Nah, boot tulisannya untuk restore-nya kita biarin aja dulu. Kita flash kernel yang tadi itu ya, pakai zip. Oke guys, dan kita lanjut. Kita di sini pilih yang boot ya, jadi kayak gitu.
dan langsung kita swipe. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, prosesnya sudah selesai dan kita bisa langsung reboot sistem. Kalau mau install Magis juga bisa, cuma kita langsung aja coba ya, mudahan nggak bootloop. Kalaupun bootloop atau gimana, kalian coba, kalian bisa langsung restore ya. Oke guys, jadi di sini dia mau bootingnya, cuma kita lihat. Oke, langsung bisa guys, kita lihat dia ngebug atau enggak entar ya. Oke, kita cobain. Kita buka setelan dulu tentang ponsel, dan ini masih Android 10 MIUI 12, dan kita lihat kernelnya sudah berubah ya, jadi Inception versi 6 yang terbaru sementara ya. Dan ini untuk di MIUI 12 guys, jadi kayak gitu ya. Dan kita lihat dari settingan-settingannya ini masih bisa berfungsi ya, jadi semua rata-rata masih normal aja. Cuma ntar kita tes buat kamera juga penting ya, kita tes kamera dan kita tes semuanya guys. Oke, di kamera masih normal, cuma di videonya sebelumnya ngebug ya, kita nggak tahu ngebug atau nggak masih. Dan kita lihat dari CPU Z juga, di CPU Z nya sekilas sama aja sebenarnya, kita nggak tahu, nanti kita lihat untuk di game PUBG nya nggak tahu berubah atau enggak, nanti kita lihat guys, nanti kita lihat. Dan ini ada modul Magis ya, jadi sekalian kalau kalian mau pakai Magis juga bisa sih sebenarnya. Ini masih pakai versi yang 20.3 sih, cuma nggak masalah, nanti kita bisa pakai modul untuk Magisnya guys. Oke, kayak gitu kita pakai modul Magis juga. Oke guys, jadi saya akan coba pakai modul Magis juga. Di sini masih kosongan, modulnya masih kosongan ya, belum ada apa-apa guys. Dan kita coba pakai modul NFS Injector ya, saya sudah download tadi. Dan ini NFS injektornya bisa di semua device ya, tapi yang biasa saya review tuh kadang ada yang khusus untuk wired punya, tapi yang ini untuk di semua device bisa. Dan saya sudah biasa sih pakai NFS injektor, lebih enaknya. Oke, sudah kelar dan kita langsung reboot sistem aja. Oke, setelah restart kita tes lihat lagi di Magis, kita tes di modul lihat. Oke, NFS injektor ini sudah terpasang ya, dan ini untuk performa dan manajemen RAM-nya ya, biar nggak terlalu boros baterai juga walaupun performa naik. Jadi kayak gitu guys untuk penggunaan dari NFS injektor ini ya. Dan karena tadi sudah kita tes semua, kita tes buat Antutu juga ya. Ini kamera normal ya, jadi kita tes. Biasanya kalau diklik video ini nggak mau nih guys, coba kita tes. Oke, sekarang video bisa ya, cuma kita nggak tahu ada suaranya nggak kesimpannya di sini. Kita lihat aja. Oke, untuk videonya ternyata normal ya, setelah saya dengar putar, jadi bisa kebaca untuk videonya, suara juga ada, dan durasinya juga masih normal ya sementara. Dan fix kamera dari kernel bawaan ternyata bermasalah di kernel chips guys, jadi setelah kalian ganti kernel di ROM ini videonya sudah berfungsi dengan baik ya. Dan kita nggak tahu, nanti kita tes buat game ya pastinya, soalnya kita sudah pasang modul NFS injektor ini. Tapi sebelum kita tes game, kita akan coba tes Antutu benchmarknya dulu ya bentar, setelah itu baru kita tes nge-game nya guys. Oke, sabar. Oke, kita tes ini, kita sabar aja nunggu. Sekarang kita tunggu bentar guys. Oke, sabar ya. Oke guys, ternyata ini dia hasil skornya, dan ternyata lebih nurun dikit ya, cuma kita nggak tahu, kita tes aja. Karena saya juga sudah pakai NFS injektor di modul, kita tes game aja bentar ya sebelum kita akhiri video ini guys. Oke guys, dan kita lihat di sini settingan, kita langsung lihat grafis, dan oke, sama aja ternyata ya. Jadi walaupun ganti custom kernel tetap nggak bisa grafis HD di Redmi Note 8 ini, cuma kita nggak tahu lebih smooth atau gimana ya, tapi saya ngerasa lebih lancar aja sih dari tadi saya pakai, lebih licin. Audio sama, kita tes aja bentar. Oke, kita tes bentar aja, nggak usah lama-lama. Dan ini masih licin, masih enak di penggunaan saya sebenarnya.
Wih, nge-lag ternyata ini kayaknya nih. Oke guys, jadi kayak gitu ya buat review singkatnya. Mungkin agak patah-patah koneksinya, jadi kayak gitu. Oke guys, jadi sudah 5 menitan kurang lebih saya cobain dari tadi 2 match, sekitar 2 match ya. Dan dari suhunya 87% ini baterainya, dan suhunya 40 derajat ya. Jadi ini setelah saya ganti kernel, pasang modul, jadi langsung saya tes game, jadi agak hangat sedikit, jadi masih wajar sih menurut saya. Dan ini gak ngeframe, masih enak, masih smooth, dan masih lancar, belum menemukan bug sama sekali ya. Dan sebenarnya saya tumben untuk ganti custom kernel buat di Redmi Note 8 ini, karena saya belum terlalu banyak tahu tentang kernel di ROM di HP Redmi Note 8 ya. Next mungkin saya akan coba lebih banyak lagi kernel-kernel yang lainnya buat referensi buat kalian yang tetap pakai Redmi Note 8 guys. Oke, kayak gitu doang guys. Buat kalian yang pengen coba, kalian bisa cek di deskripsi. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.